Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini dan bagaimana juga dengan puasanya? Memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita dan memberikan kelancaran kepada kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam diawali dengan Umratul Qadha, yang kedua adalah Ghazwah Khaybar, ketiga kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Abyssinia atau Habasyah pulang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Berikutnya ada Ghazwah Mu'tah. Kemudian pernikahan Nabi SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha atau Ummu Habibah. Yang keenam adalah pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab, juga pernikahan Nabi SAW dengan Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Dan peristiwa terakhir di tahun ini adalah kematian Zainab putri Nabi SAW. Kemudian 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam diawali dengan perebutan kembali Al-Quds atau Yerusalem oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia Sasan. Yang kedua, dimulainya era emas Kekaisaran Romawi Bizantium. Yang ketiga, kampanye militer Kaisar Taizong terhadap Tujuh Timur yang berlangsung hingga tahun 630 Masehi. Dan yang terakhir adalah dilantiknya Pangeran Tamura menjadi Kaisar Jonmai dari Kekaisaran Jepang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Kita sudah sampai di peristiwa ketujuh ya secara kronologi, yaitu Ghazwah Mu'tah atau pertempuran Mu'tah. Terakhir kita sudah membahas tentang latar belakang terjadinya perang Mu'tah, di mana terjadi pembunuhan kepada utusan Rasulullah SAW oleh pemimpin di daerah Mu'tah yaitu Syurahbil. Dan hari ini kita akan masuk ke judul berikutnya, yaitu keberangkatan tentara Islam ke Mu'tah. Kita juga sudah membahas tentang pesan Rasulullah SAW yang unik ya, yang tidak dipesankan oleh Rasulullah dalam peperangan-peperangan lain, yaitu tentang dipilihnya 3 panglima sekaligus secara berurutan. Dan sabda Rasulullah SAW ini menjadi bukti kebenaran kerasulan karena yang terjadi di perang Mu'tah itu sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh Rasulullah SAW, yaitu kematian dari 3 sahabat yang oleh Rasulullah SAW diangkat sebagai panglima dari pasukan yang menuju Mu'tah. Bagaimana kisah lengkap dan kisah yang cukup menyedihkan ya sebetulnya ya, heroisme tapi sekaligus menyedihkan karena kaum muslimin sekaligus kehilangan 3 sahabat penting, 3 sahabat utama di sisi mereka, khususnya di sisi Rasulullah SAW, karena 3 orang sahabat ini, baik Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abu Thalib, juga Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ini memiliki posisi yang khusus ya di sisi Rasulullah SAW. Dan bagaimana kisah perjalanan syahidnya mereka kita akan bahas kali ini, dan kita awali dengan judul Keberangkatan Tentara Islam ke Mu'tah di buku yang menjadi rujukan kita, yaitu Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawwar Khalil. Judul ini ada di halaman 485 dan kita lihat nanti ya, kita akan selesai membahas hingga halaman berapa. Dan saya bacakan dulu ya apa yang tertulis di dalam buku ini tentang keberangkatan para sahabat tentara Islam menuju ke Mu'tah.
Tentara kaum muslimin berkekuatan 3.000 orang yang semuanya terdiri atas orang-orang pilihan, orang-orang yang telah lama mengikut Islam. Orang-orang yang baru mengikut Islam hanya sedikit sekali yang ikut serta. Setelah mereka bersiap lengkap dengan senjata perang, Nabi SAW memerintahkan supaya mereka dari Jaraf atau tempat mereka berkumpul untuk berangkat menuju Mu'tah. Perintah Nabi segera ditaati oleh mereka dan mereka serentak berangkat dari dusun tersebut dengan diantarkan oleh Nabi SAW sampai di luar kota Madinah. Sampai di luar kota Madinah di Saniyatul Wada. Di dusun ini Nabi SAW berhenti sebentar dan seluruh tentara Islam serentak berhenti juga. Lalu beliau berkhutbah di depan mereka. Usikum bitaqwallahi wa biman ma'akum minal muslimina khaira. Ughzu bismillahi fi sabilillah man kafara billah. Wala taghduru wala taghlu wala taqtulu walida wala mra'atan wala kabiran faniyan wala munazilan sawma'atan wala taqrabu nakhlan wala taqta'u syajaran wala tahdimu binaan. Aku berpesan kepadamu dengan takwa kepada Allah dan orang-orang Islam yang beserta kamu dengan baik-baik. Berperanglah kamu dengan nama Allah di jalan Allah terhadap orang yang tidak percaya kepada Allah. Jangan kamu bercedera, jangan kamu berbuat melebihi batas. Jangan kamu membunuh anak-anak dan orang-orang perempuan. Jangan kamu membunuh orang tua yang telah berusia lanjut. Jangan kamu membunuh orang yang mengasingkan diri, tinggal di biara-biara atau gereja-gereja. Jangan kamu menghampiri pohon-pohon tamar, kurma. Jangan kamu menembangi pohon-pohon kayu. Dan jangan kamu merusak bangunan-bangunan rumah. Setelah Nabi SAW mengucapkan khutbah yang berisi 9 macam larangan itu, lalu beliau memerintahkan supaya tentara kaum muslimin melanjutkan perjalanannya ke Mu'tah. Mereka berpamitan kepada segenap kaum muslimin yang ikut mengantarkan di tempat tersebut. Setelah itu beliau beserta kaum muslimin memohon kepada Allah dengan ucapan sahibakumullahu wa dafa'a ankum wa raddikum ilaina salimin. Mudah-mudahan Allah menyertai kamu dan menolak kamu dari segala mara bahaya dan mengembalikan kamu kepada kami dengan selamat. Setelah itu Nabi SAW beserta kaum muslimin yang tidak ikut serta kembali ke Madinah. Teman pecinta sejarah, kalau kita melihat kepribadian Rasulullah SAW yang sangat lembut ya, dari pesan ini kita bisa melihat kelembutan beliau. Bagaimana Islam itu mengajarkan bahkan di medan pertempuran itu aturan-aturan yang sangat ketat terhadap lawan, juga terhadap lingkungan, dan ini mencerminkan bahwa Islam itu memang syamil ya. Islam itu keseluruhan. Ya, tidak ketika keluar syariat itu bukan hanya syariat ibadah. Ketika keluar satu syariat, itu syariatnya itu menyeluruh, melihat dari berbagai sisi dan untuk kebaikan berbagai sisi juga. Rasulullah SAW kalau sekilas atau mungkin kalau kita membaca pendapat-pendapat para orientalis ya, mereka yang tidak paham dengan Islam, mereka orang-orang non-muslim yang tidak mengerti tentang Islam, mereka mungkin akan menuduh Rasulullah SAW adalah orang yang menyukai perang. Padahal pada faktanya, pada masa itu, peperangan-peperangan yang dilakukan itu justru peperangan-peperangan yang tidak memiliki aturan yang ketat sebagaimana kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW melakukan ekspansi dengan alasan yang sangat kuat. Salah satunya adalah membela kehormatan kaum muslimin. Karena bagi pemerintahan Islam, bagi negara Islam, kehormatan kaum muslimin ada di posisi yang utama.
membela kaum muslimin, membela kehormatan kaum muslimin, membela keadilan untuk kaum muslimin, ya, menuntut keadilan untuk kaum muslimin itu menjadi hal yang sangat-sangat utama. Kita bisa melihat di berbagai pertempuran, latar belakang terjadinya satu pertempuran itu selalu hampir selalu ya, selalulah yang setelah kita bahas gitu ya, selalu alasannya itu adalah untuk membela kehormatan kaum muslimin. Perang Badar alasannya karena kaum muslimin itu ingin mengambil kembali harta yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Kemudian pengepungan Bani Qainuqa itu untuk membela seorang syuhada kaum muslimin yang terbunuh karena dibully ya oleh orang-orang Yahudi. Juga membela kehormatan seorang perempuan yang dihina dan direndahkan, dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan dua orang ini tidak disebutkan namanya dalam sejarah Islam. Siapa laki-laki yang telah dibunuh oleh orang Yahudi karena membela seorang perempuan, seorang muslimah, dan tidak disebutkan juga nama muslimah ini yang kehormatannya dihina, ya, ia auratnya dibuka oleh orang-orang Yahudi, dijadikan bahan bulian oleh mereka gitu, dan namanya itu tidak disebut. Berarti nama kedua orang ini bukan nama yang dalam jajaran sejarah itu orang yang penting gitu. Orang yang namanya pun bahkan tidak dikenal, tetapi bagaimana Rasulullah SAW membela kehormatan kaum muslimin ini. Dua orang kaum muslimin ini, yang satu laki-laki yang menjadi syuhada karena peristiwa ini, dan yang satu lagi seorang muslimah. Rasulullah SAW membela kehormatan mereka, bahkan menuntut orang yang melakukan kejahatan itu untuk diberi hukuman, dikirim kepada negara gitu ya untuk dihukum, tetapi orang Bani Qainuqa itu tidak bersedia sehingga diperangi. Dan juga banyak alasan-alasan lain gitu, baik sebelum peristiwa Mu'tah maupun sesudah peristiwa Mu'tah, yang terjadi karena sebab membela kehormatan kaum muslimin. Dan bayangkan ya, di zaman sekarang banyak sekali nyawa yang tertumpah di negeri sendiri atau bahkan di luar negeri tanpa pembelaan sama sekali, tanpa keadilan, kalaupun ada pengadilan, kadang-kadang pengadilannya pun tidak seimbang. Sementara ini kalau dibandingkan, ini saya tidak berbicara tentang Indonesia ya, karena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, saya kira terjadi di dunia pada masa sekarang gitu. Bagaimana kehormatan nyawa seseorang itu menjadi demikian murah gitu. Dan terjadi juga pada masa dulu ya, bagaimana nyawa itu menjadi sangat murah. Mudah saja orang membuli orang lain, mudah saja orang membunuh orang lain, bahkan dengan alasan yang tidak hak. Sementara Rasulullah SAW ini membela rakyatnya, bahkan membela satu orang yang tadi namanya tidak tersebutkan dalam sejarah, membelanya sampai seperti itu gitu. Mengerahkan kekuatan kaum muslimin untuk membela kehormatan satu dua orang rakyatnya. Demikian juga Mu'tah ini kan untuk membela sahabat ya, untuk menuntut keadilan terhadap sahabat yang diutus ke daerah Busra tetapi terbunuh di Mu'tah oleh Syurahbil yang bernama Al-Harith bin Umair Al-Azadi. Sekaligus juga untuk menjawab tantangan dari penduduk Mu'tah ini ya, bukan dari penduduknya sih, dari pemerintahannya gitu. Nah, Rasulullah SAW dengan kelembutannya ini tetap menentukan garis-garis batas bahwa yang
Yang harus mereka kalahkan, yang harus mereka lawan adalah tentara-tentara saja, gitu ya. Di sini ada 9 larangan yang beliau pesankan kepada kaum muslimin sebelum berangkat. Jadi dari Madinah, Rasulullah itu berangkat bersama kaum muslimin sampai desa Jaraf, dan dari desa Jaraf ini beliau mengantarkan, melihat para sahabat dan pasukan itu berangkat, mendoakan sampai mereka tidak terlihat. Dan aturannya tadi sudah jelas ya, yang 9 ini. Larangan-larangan yang diberlakukan kepada tentara Islam. Kemudian kita juga bisa merasakan ya vibes, aura pada masa itu. Dimana kan sebelumnya Rasulullah SAW itu berpesan tentang 3 panglima. Jika Zaid bin Haris wafat, gantilah dengan Ja'far bin Abu Thalib. Jika Ja'far bin Abu Thalib wafat, gantilah dengan Abdullah bin Rawaha. Dan para sahabat paham, bahkan orang Yahudi pun paham, yang pada saat itu mendengar ya, ini dikisahkan di video sebelumnya, bahwa ini menandakan bahwa orang yang disebutkan oleh Rasulullah jika wafat, maka ketiga orang ini kemungkinan besar akan menemui kesyahidan. Dan Rasulullah SAW tidak semata-mata mengatakan ini, tentu karena beliau juga sudah mendapatkan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, gambaran kenabian tentang masa depan, apa yang akan terjadi di Mu'tah nanti, gitu ya. Dan ketiga orang ini adalah orang-orang yang beliau sayangi. Zaid bin Harisah adalah anak angkat beliau, bahkan ketika kecil nama Zaid bin Harisah itu dengan budaya Arab ya, budaya Arab pada masa itu, ketika memiliki anak angkat itu nasabnya itu dikaitkan kepada ayah angkatnya gitu. Maka Zaid bin Harisah itu namanya ketika kecil adalah Zaid bin Muhammad, karena beliau ini adalah anak angkat, diangkat oleh Rasulullah SAW. Dan ini kisahnya panjang ya, tetapi intinya namanya itu menjadi Zaid bin Muhammad. Dan Zaid ini, dan baru setelah turunnya ayat ini bahwa nasab ayah itu tidak boleh diganti meskipun anak angkat itu, maka nama Zaid bin Muhammad dikembalikan menjadi Zaid bin Haritha. Ini menggambarkan bahwa posisi Zaid bin Haritha di sisi Rasulullah SAW ini memiliki posisi yang sangat penting ya, bahkan menemani kehidupan beliau dari sebelum bi'tsah, sebelum kenabian. Apalagi Zaid bin Harisah ini adalah hadiah dari istri yang beliau sangat cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW membebaskannya dari perbudakan, bahkan mengangkatnya sebagai anak angkat, mengangkatnya sebagai anak. Sehingga posisi Zaid bin Harisah bukan hanya di keluarga Rasulullah SAW, tetapi di hati Rasulullah SAW ini memiliki tempat yang spesial. Lalu orang yang kedua yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib ini posisinya sama juga dengan Zaid bin Harisah. Ini adalah sepupu Rasulullah SAW, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika Abu Thalib wafat itu diambil untuk diasuh oleh Rasulullah SAW. Sementara Ja'far bin Abu Thalib itu diasuh oleh pamannya yang lain ya. Saya lupa siapa ya, nanti saya cari. Tetapi mereka itu kan tumbuh ya di rumah yang sama, di rumah Abu Thalib. Baik Rasulullah SAW, Ja'far, kemudian Ali bin Abi Thalib, juga saudara-saudara mereka yang lain, putra-putri Abu Thalib ini hidup di rumah yang sama, hidup dengan tangan yang sama, asuhan yang sama dari Abu Thalib, juga dari Fatimah istrinya Abu Thalib. Bibi berarti ya, bibi Rasulullah SAW. Mereka diasuh yang sama, mereka makan dari dapur yang sama, mereka berlindung di atap rumah yang sama, sehingga kedekatan Rasulullah SAW dengan Ja'far itu sangat-sangat dekat.
Bahkan kedekatan itu, kecintaan Rasulullah tergambar dari ucapan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kedatangan Ja'far bin Abu Thalib ketika pulang dari Abyssinia atau Habasyah. Dan pada saat itu juga bertepatan dengan kepulangan kaum muslimin dari Khaybar. Dan Rasulullah SAW memberitakan kegembiraannya itu dengan mengatakan, dengan bersabda, "Aku tidak tahu apa yang menggembirakanku. Apakah kemenangan di Khaybar atau kedatangan Ja'far?" Nah, ini menandakan bahwa melihat Ja'far saja Rasulullah SAW sudah sangat senang. Kehadiran Ja'far itu mengisi kekosongan dalam hati Rasulullah SAW. Satu tempat yang kosong, tempat milik Ja'far bin Abdul Muthalib ketika ia pulang kembali terisi. Demikian juga Abdullah bin Rawaha. Meskipun tidak hidup bersama Rasulullah SAW dari kecil ya, tetapi Abdullah bin Rawaha ini posisinya di hati Rasulullah juga memiliki tempat yang khusus. Kita mungkin masih ingat kisah tentang umrohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Abdullah bin Rawaha itu menuntun unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah bin Rawaha ini termasuk andalan kaum muslimin dalam bersyair ya, melawan syair-syair dari orang lain selain Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawaha sahabat yang cukup terkenal meskipun wafat di Mu'tah, tetapi riwayatnya dan kisahnya ini tertulis dengan tinta emas di dalam buku-buku sejarah Islam ya, tentang Abdullah bin Rawaha ini. Padahal beliau ini adalah orang Ansor. Maksudnya bukan menyepelekan Ansor dari Muhajirin ya, bukan, tetapi Ansor itu kan masuk Islam setelah Muhajirin. Jadi gini, kehidupan Ansor dengan Rasulullah SAW itu dimulai sejak mereka masuk Islam gitu ya, di Bai'at Aqabah. Itu Ansar. Tetapi kan kalau Muhajirin itu memiliki kontak dengan Rasulullah SAW bahkan jauh-jauh hari sebelum bi'tsah, sebelum kenabian. Itu yang membedakan Muhajirin dengan Ansar. Tetapi meskipun demikian, posisi Abdullah bin Rawahah tetap spesial di sisi Rasulullah SAW di antara sahabat-sahabat yang lain gitu ya, salah satu. Nah, mengantarkan ketiga orang yang dekat ini itu ibarat Rasulullah SAW mengantarkan mereka untuk perpisahan yang tidak akan menemukan perjumpaan kembali di dunia. Jadi bisa kita bayangkan ya, hati Rasulullah SAW itu ketika mengantar itu, meskipun beliau tegar gitu ya, karena beliau sudah mengantarkan banyak orang-orang yang beliau kasihi, pengorbanan yang luar biasa gitu ya, untuk menyebarkan Islam. Tetapi tetap saja hati beliau itu ada rasa sedih. Karena kita lihat dari ucapan Rasulullah ya doanya. Jadi meskipun Rasulullah SAW tahu akan gambaran masa depan, gambaran kenabian ya, tetapi Rasulullah SAW tetap mendoakan keselamatan bagi mereka karena hati kecil beliau tetap menginginkan keselamatan untuk mereka dan kembalinya mereka ke hadapan Rasulullah SAW dengan doa, mudah-mudahan Allah menyertai kamu dan menolak kamu dari segala mara bahaya dan mengembalikan kamu kepada kami dengan selamat. Ini doa yang tetap beliau panjatkan meskipun beliau sudah memiliki gambaran akan masa depan. Ini terbayang ya oleh kita, gimana sih kayak ya kita terbayang ya, kita mengantar seseorang yang mau berperang dan kita tahu orang itu nggak akan kembali. Itu perasaannya gimana gitu.
kita mengantar seseorang dan entah kembali atau tidak saja gitu ya, itu sudah kesedihannya itu kayak hati kita terbawa gitu, terbawa ke sana gitu kan. Bayangkan ini Rasulullah SAW tahu akan kepergian ketiga sahabat itu untuk selamanya, dan beliau tidak bisa menolak takdir itu, tidak bisa menolak kehendak Allah, dan beliau harus merelakan, harus merelakan potongan hatinya gitu ya, berangkat dan tidak bisa kembali lagi gitu. Ini ketegaran Rasulullah SAW sangat-sangat luar biasa ya, yang memang sepertinya ujian seperti ini rasanya hanya Rasulullah SAW yang sanggup memikul. Kalau kita wallahu alam ya. Kita ke judul yang kedua, yaitu persiapan tentara Romawi Timur. Jadi kita tinggalkan para sahabat, tentara dan tentara yang menuju Mu'tah ya, 3.000 orang itu melakukan perjalanan ke Mu'tah. Dan tentu saja berita ini sudah sampai di Kekaisaran Romawi Timur. Karena Mu'tah ini ada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Berita tentang keluarnya tentara kaum muslimin dari batas kota Madinah didengar oleh Gubernur Syurahbil, wakil Heraklius di Syam. Ia mendengar bahwa tentara Islam telah berangkat dari Madinah dengan bersenjata lengkap, hendak menyerang negeri Busra. Karena itu Syurahbil dengan cepat berangkat ke Romawi untuk menyampaikan berita itu kepada Heraklius untuk meminta bantuan angkatan perangnya yang besar guna menghadapi serangan tentara Islam. Setelah menerima berita dan permintaan dari Syurahbil ini, kerajaan Romawi Timur dengan tidak menyelidiki lebih lanjut, segera mengumpulkan dan mengerahkan angkatan perangnya dengan kekuatan 100.000 orang. Seketika itu juga kerajaan Romawi Timur segera mengadakan persekutuan dengan kabilah-kabilah bangsa Arab yang berdekatan dengan Syam, yang pada umumnya masih memusuhi Islam, supaya masing-masing mereka menghimpun dan mengerahkan tentara sehingga dapat mengumpulkan tentara berkekuatan 100.000 orang juga. Jadi semua jumlahnya 200.000 orang. Kita hentikan dulu sampai di situ ya. Ini jumlahnya, masih ingat teman pecinta sejarah, jumlah para sahabat yang berangkat dari Jaraf menuju Mu'tah itu berapa orang? 3.000 orang. Bukan 30.000 orang, 3.000 orang. Sementara tentara yang disiapkan oleh Heraklius, bantuan tentara itu, tentara Romawi itu 100.000 orang. Kemudian ia juga masih sempat mengumpulkan, berkoalisi lah ya, dengan kabilah-kabilah yang masih memusuhi Islam, dan berhasil mengumpulkan tentara dari mereka sampai 100.000 orang juga, berarti total 200.000 orang banding 3.000 banding 200.000 orang itu sama dengan 3 banding 200. Bayangkan ya, 3.000 berbanding 200.000, 3 orang kaum muslimin berbanding 200 orang kaum kafirin. Ini perbandingan yang sangat-sangat tidak seimbang. 3 banding 200. Berarti satu orang itu harus lawan 70 orang. Satu orang lawan 70 orang. Dan bukan 70 orang biasa, tetapi 70 orang tentara. Satu tentara kaum muslimin lawan 70 orang itu udah ya, kalau secara di atas kertas lah ya, itu sudah bisa kita lihat, sudah kita bisa raba akan kemana ujung dari pertempuran ini. Dan Heraklius ini sebetulnya pemimpin yang disebut hebat, juga bisa dikatakan hebat, tetapi banyak sekali hal-hal atau celah ya yang kita dapatkan dari seorang Heraklius. Terjadi beberapa kecerobohan yang dia lakukan. Salah satunya saat ia memutuskan untuk tidak memeluk Islam, itu adalah kecerobohannya yang dan
kecerobohan lainnya adalah ini di pertempuran Mu'tah. Padahal dari sisi hati Heraklius ini sebetulnya menghormati meskipun dia tidak mau masuk Islam, karena dia ini seorang ahli kitab, dia membaca Injil, dia tahu tentang kerasulan, dia tahu tentang nabi terakhir, maka dia menghormati dan menakuti, dan bukan menakuti ya, menghormati, menyegani, segan terhadap Rasulullah SAW. Dan seharusnya berita ini dengan latar belakang itu, latar belakang penghormatan dia kepada Rasulullah SAW, seharusnya bisa menjadi dasar dia berpikir untuk lebih terbuka, lebih dalam, tidak gerasa-gerusu gitu untuk menyambut permintaan bantuan perang, permintaan tentara dari Syurahbil. Dia tidak bertanya apa sebabnya kaum muslimin ini datang. Apa yang sudah kamu lakukan, wahai Syurahbil? Harusnya kan bertanya seperti itu ya. Tetapi ini tidak dilakukan. Dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Makanya bisa dikatakan ya, ini antara ceroboh atau standar ganda dari seorang Heraklius, di mana ia menghormati kerasulan Muhammad, seorang Muhammad gitu ya. Tetapi di sisi lain dia juga takut kehilangan kekuasaan karena tahu bahwa Rasulullah SAW lambat laun akan sampai juga di daerahnya, sampai juga di daerah kekuasaannya, dan akan berhasil mengambil alih daerah-daerahnya. Dan itu dia takuti, meskipun dia tahu itu akan terjadi, tetapi tetap saja dia menghadang gitu ya, menghadang hal itu agar tidak terjadi gitu. Dan jadi apakah ceroboh ataukah standar ganda? Wallahu a'lam bishawab. Ini daftar daerah-daerah atau daftar kabilah-kabilah yang pada saat itu ikut membantu Heraklius. Yang pertama adalah suku Lakham, suku Juzam, suku Al-Qain, suku Bahra, dan suku Balyu. 200.000 tentara dengan persenjataan yang lebih lengkap dan lebih canggih dari yang dimiliki oleh tentara kaum muslimin. Kaum muslimin 3.000 orang itu sudah cukup prestasi ya, mengumpulkan tentara sebanyak itu. Tetapi tetap saja jika dibandingkan dengan tentara Romawi yang terlatih juga persenjataannya lengkap, ini tidak ibarat bumi dan langit lah. Ini secara kita menilai secara duniawi ya, kita menilai secara hukum dunia gitu atau penglihatan dunia saja gitu ya. Namun demikian keadaan ini sebetulnya bisa dimaklumi karena Romawi itu kan negara yang sudah memiliki asam garam, memiliki pengalaman yang sangat panjang memimpin peradaban di daerah situ ya, selama puluhan tahun, selama bertahun-tahun, selama ratusan tahun, sehingga kalau dibandingkan memang ya tidak sebanding. Kaum muslimin ini baru muncul lebih kurang baru 8 tahun berdiri dari sejak hijrah Rasulullah SAW sampai tahun ini, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Baru 8 tahun saja ya, tidak bisa dibandingkan dengan sebuah negara yang bukan hanya negara, tapi negara yang memimpin peradaban besar gitu ya, negara besar yang memimpin peradaban. Jadi ya wajar saja kalau mereka mengirimkan, mudah gitu ya, mudah bagi mereka untuk mengumpulkan tentara sampai 200.000 orang dengan powernya, dengan bargaining positionnya gitu, sehingga orang-orang atau kabilah-kabilah Arab yang sebetulnya tidak ada di bawah kekaisaran Bizantium tetap mau bergabung gitu ya, karena bakal kelihatan nih kemenangannya gitu. Dan mereka juga tidak menyukai kaum muslimin, sehingga gayung bersambut mereka dengan mudah saja untuk memberikan bantuan atau untuk memberikan loyalitas kepada seorang Heraklius. Tentang pengumpulan tentara yang sampai jumlahnya 200.000 orang ini belum terdengar oleh kaum muslimin
yang pada saat itu masih melakukan perjalanan dari Jaraf hingga atau dari Saniyatul Wada ya, dari Saniyatul Wada sampai Mu'tah. Namun ketika mereka sampai di suatu daerah yang bernama Wadil Qura, dan daerah ini sering banget disebut dalam sejarah Islam dan sering sekali menjadi tempat persimpangan ya, atau tempat atau jalur perjalanan Madinah ke Syam. Dan di Wadil Qura ini kaum muslimin bertemu dengan 50 orang tentara Romawi Timur. 50 orang ini dipimpin oleh orang yang bernama Sadus, pimpinannya ya. Lalu mereka ketika berhadapan, karena tahu ini tentara Romawi dari bajunya, dari orang-orangnya, kaum muslimin tahu ini tentara Romawi. Demikian juga 50 orang dari Romawi Timur ini mengetahui bahwa yang di hadapan mereka adalah tentaranya Madinah, kaum muslimin dari Madinah. Saling tahu sehingga terjadilah kontak senjata pada saat itu di Wadil Qura ya. Dan karena jumlah mereka 50 orang, ini dapat dikalahkan dengan mudah, dan 50 orang ini ditugaskan oleh Syurahbil untuk memata-matai pergerakan kaum muslimin. Dan dengan terjadinya, boleh dikatakan ini pertempuran awal lah ya, yang dimenangkan oleh kaum muslimin ini pada akhirnya berembuk dan melakukan merembukkan taktik berperang. Mereka memutuskan, ada yang mengusulkan agar kaum muslimin ini menyerang secara cepat tetapi diam-diam, supaya diam-diam gerilya gitulah ya, terus tapi diserang dengan cepat sehingga cepat juga mendapatkan kemenangan, cepat juga mereka dikalahkan, sehingga pengorbanan yang dikeluarkan oleh kaum muslimin sedikit. Dan usul ini disetujui karena ini usul yang baik. Hanya saja kaum muslimin pada saat itu belum mengetahui keadaan musuh, belum mengetahui bahwa 50 orang yang dikirim itu mata-mata yang bukan hanya itu saja gitu. Maksudnya Syurahbil ini mengirimkan dan menyebar mata-mata yang banyak ke beberapa tempat strategis untuk mendapatkan berita tentang kaum muslimin. Dan yang diketahui oleh kaum muslimin hanya 50 orang itu. Paham nggak maksudnya ya? Yang diketahui oleh kaum muslimin disangkanya cuman rombongan itu aja, 50 orang diutus. Padahal Syurahbil itu mengutus rombongan-rombongan lain ke tempat-tempat lain gitu. Sehingga kaum muslimin itu menyangka, ini 50 orang nih, kayaknya di situ juga. Jadi ekspektasinya itu tidak nyampe ke jumlah 200.000 gitu. Mereka menduga bahwa tentaranya Syurahbil itu lebih banyak dari mereka. Ya sebagaimana biasa kaum muslimin itu memang selalu di setiap peperangan tidak pernah jumlahnya itu melebihi jumlah lawan, selalu ada di bawah lawan, tetapi ya tetap saja mendapatkan kemenangan, dan satu-satunya kekalahan yang didapatkan itu hanya di Uhud. Selain itu selalu menang meskipun jumlah mereka sedikit. Apalagi ini yang dihadapi adalah tentara Romawi, maka bisa dipastikan jumlahnya pun lebih banyak dari mereka. Itu terlihat dari diutusnya jumlah yang besar ya, 3.000 orang. Biasanya kan berapa puluh orang, berapa ratus orang, ini sampai 3.000 orang menuju Mu'tah untuk melawan Romawi Timur. Itu kan berdasarkan asumsi bahwa tentara Romawi Timur itu banyak banget. Tetapi tetap saja mereka ekspektasinya itu tidak sampai 200.000. Bahkan karena mereka beranggapan mata-mata ini udah ditangkap, berarti berita tidak sampai nih ke Romawi Timur gitu, berita kedatangan mereka gitu. Padahal anggapan mereka itu tidak benar gitu ya. Kedatangan mereka, jumlah tentaranya itu sudah bisa diterima beritanya dengan baik oleh Syurahbil meskipun 50 orang itu terbunuh. Yang kedua yang tidak mereka ketahui, yang tidak para sahabat ketahui, selain jumlah tentaranya juga keadaan lingkungannya. Jadi keadaan lingkungan di Syam itu berbeda sekali dengan keadaan lingkungan di Jazirah Arab
gitu ya. Jadi intinya mereka tidak memahami Medan lah gitu. Medannya itu berbeda banget dengan Medan di Jazirah Arab, dan ini tidak mereka kan belum uh, belum paham, sehingga mereka tidak bisa maksimal dalam taktik gitu. Mereka tidak tahu keadaan, mereka tidak tahu lapangan, dan ini menjadi kelemahan yang kedua dari kaum muslimin. Mengenai hal itu akan kita lanjutkan di judul berikutnya, yaitu permusyawaratan para pemimpin tentara Islam. Dan tentu saja karena waktunya sudah panjang, ini akan kita lanjutkan di video berikutnya. Dan untuk hikmah hari ini sudah dibahas tadi ya, tentang bagaimana Rasulullah SAW melepas para sahabatnya. Untuk yang pertempuran ini belum akan kita ambil hikmahnya, karena ya belum, ini baru awalan banget ya, insya Allah di materi berikutnya akan lebih menyeluruh kisahnya. Untuk tambahan hikmah yang bisa diambil dari kisah hari ini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini, kemudian subscribe dan share agar lebih banyak orang bisa menikmati sejarah dan mengambil hikmah yang sangat penting bagi kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menikmati sajian Ramadan di sajian akhir Ramadan.